guys, assalamualaikum. Masih 20 menit lagi. Oh iya, 20 menit lagi kita on air. Oke, hari ini kita mau sharing sama teman-teman di Mardika FM atau melalui Mardika FM. Kita bercerita-cerita tentang YouTube, tentang YouTuber gitu ya. Jadi jangan lupa ikuti sampai akhir. Oke, selesai talkshow, nobar kita. Halo, waalaikumsalam. Di studio Mahardika FM. Oke, saya baru pertama masuk sini ya. Iya. Selamat datang. Hai, wah saya masuk konten kayaknya ya. Pastilah. Wes begitulah. Siarannya Mardika. Luar biasa Oke. teman-teman Blitar. Aduh, keren banget. Oh, tak di sini aku cahayanya agak terang di sini. Wes, oke. Perkenalkan. Saya Alfik Rahardian. Oke. Yang di apa namanya operator? Iya, Satrio namanya. Mas Satrio. Kalian sebelah sini adik-adik dari Prakeren SMK 1 Kota Blitar. Jadi judulnya Yang Muda Yang Berkarya. Yes. Gitu. Oke, yuk. Oke guys, jadi kita juga live YouTube di Mahardika. Radio Mahardika Live. Mahardika. Streaming ke sana? Enggak, wis buka. Aku cek urung diedit, ana diedit adewe kan saya. Diedit dikurang. Nek dhuwur ana, Pak. Ngerasa tripod ya, Pak. Tidak, Pak. Oke. Ini minumnya spesial untuk masnya. Oke, makasih. Monggo silakan. Kita mulai on air jam berapa? Setelah adzan, setelah Oh, iklan. gitu. Iya. Ini masih Setelah malam. adzan. Wadang kayak kamera coba kan? Wah, Pak Mun kameranya wadang. Aja timbak nih tapi. Kuwi kan orang tak play kan. Di play saiki. Ojo saiki, wong Jongko no. Wis play iki. Urung. Mati enggak lah. Nek di play kan ngono. Mati toh. Enggak masalah tuh. Enggak cuma mati Enggak. kedua kali wis. Oke. Kita nunggu ya guys. Selamat malam Sobat Mahardika, apa kabarnya di malam hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Senang sekali malam hari ini Alfik Rahardian kembali menemani kalian semuanya guys dalam program kesayangan kita yang selalu dinanti-nantikan Sobat Muda Blitar Raya. Apalagi kalau bukan di Talenta yang selalu memberikan informasi menarik untuk kalian semuanya guys. So, untuk kalian yang pengen bergabung mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia terkini tahun 2021, silahkan meluncur ke WA kita di 085719959959. Kalian juga bisa telepon 0342813832 atau kalian nih spesial malam hari ini kita live di YouTube channel kita Radio Mahardika Live. Silahkan tinggalkan komen kalian di sana karena di depan Afik nih nggak sendirian. Afik di studio ada orang-orang berprestasi, orang-orang yang tetap berjiwa muda dan kreatifnya luar biasa. Ada siapa? Ada komunitas YouTuber Blitar Raya. Afik mau sapa dulu. Yang pertama ada Sodiko Fauzi, ketua komunitas YouTuber Blitar. Selamat malam. Selamat malam. Wow, kaosnya keren. Mau? Mau boleh. Kasih press. Oke, press list ya. Kabar baik, Mas. Alhamdulillah baik. Panggilnya apa sih? Simun kalau Mas Simun ya. nama panggungnya Simun. Yes, baiklah. Dan juga tidak sendiri, ditemani dengan wakilnya ada Bunda Nur Laili. Bunda Laili, selamat malam. Selamat malam. Selalu sehat ya. Alhamdulillah. Tips biar tetap awet muda apa dong? Banyak bersyukur dan selalu bahagia. Selalu bahagia. Iya. Bersyukur apa adanya, selalu Yes, bahagia. iya. Oke, ada satu lagi. Kalau yang satu ini Sobat Mahardika suka ke apa ya, tahun 2000-an begitu. Yang sampai saat ini juga suka lagu-lagunya. Ada Bang Roma. Terlalu. Sehat Bang Roma? Alhamdulillah sehat. Gimana? Udah ketemu sama Ani? Nah itu sampai sekarang belum ketemu.
Terus diambil istrinya Oh. orang itu. Kasihan deh lu. Kasihan banget Bang Ruman di sini ya. Sobat Mahardika, malam hari ini kita akan bahas tentang produktif di tengah pandemi ala komunitas YouTubers Blitar di malam hari ini. Silahkan untuk kalian yang pengen tahu bagaimana caranya jadi content creator yang keren, bagaimana jadi YouTuber yang sukses dan ketelatenan gitu ya. Semuanya Afik sampaikan kepada ini pakar-pakarnya ada di depan Afik nih. Begitu ya? Yes. Yes. Oke, baik. Yang pertama tuh aku penasaran banget nih, jujur. Baru pertama kali loh aku tahu ada komunitas YouTuber di, Oh, iya? di Blitar Raya. Apa aku yang ketinggalan zaman atau seperti apa? Mungkin seperti itu. Oh, Iya. gitu. Jujur banget ya. Aku berpikirnya YouTuber tuh pasti berkarya sendiri-sendiri gitu ya, bersaing dan lain sebagainya dalam tanda karyanya gitu. Tapi ada persatuannya ya. Ada dong. Sejak kapan ini, Mas? Sejak 2018 kita sudah mendirikan komunitas ini. Mm-mm. Sebenarnya juga kita itu kalau kumpul itu sebenarnya juga saingan karya ya Bun. Ya. Iya. Yang penting kan kita kumpul itu istilahnya kita sharing bagaimana sih mungkin kalau bisa dikatakan itu algoritma YouTube yang sekarang itu kayak gimana. Terus caranya kita kan kalau sendiri kita kan apa ya kekurangan ide. Nanti kalau kita bersama-sama, oh ini loh ide kamu seperti ini, mungkin temennya bisa menambahkan gitu. Gitu ya. Iya. Total anggotanya ada berapa? Bung 100 Simon? 150-an lah. 150-an. Iya. Semuanya dari Blitar Raya ya? Blitar Raya. Oke, awal mula munculnya ini bagaimana ceritanya, Bunda? Sebenarnya kalau foundernya Pak Simon, Mm-mm. saya ikut mulai di meet up yang kedua atau di pertengahan tahun ya Pak Iya. ya. Kemudian kita mulai aktif ketemuan, kemudian berkarya bareng, berkolaborasi sampai di tahun 2018 kita berhasil bikin YouTube Rewind. Wow. Tapi sampai sekarang masih belum bikin lagi karena kemarin mau bikin juga kena pandemi dan insya Allah semoga tahun depan kita bisa bikin YouTube Rewind lagi. Oke, baik. Ada berbagai pertanyaan yang dititipkan Mhm. ke Afik Rahardian tentang Oke. bagaimana caranya jadi YouTuber ya. Ini spill dulu deh asal dari kalian tuh dari mana gitu. Oke. Bung Roma, channel YouTube-nya apa, asalnya dari mana? Oke, kalau saya itu channelnya itu cenderung sebenarnya kan namanya Kim Kentongan. Nah, itu channel saya. Nah, awal mula namanya Kim itu sebenarnya kan Kim itu kelompok informasi masyarakat. Oke. Jadi secara garis besar sebenarnya channel yang saya kelola itu adalah miliknya warga. Jadi Pokmas gitu ya? Iya, semacam Pokmas itu juga bimbingan dari Dinas Kominfo ini. Jadi awal mulanya seperti itu. Kemudian kita berkarya. Terus untuk konsepnya awal itu untuk menjual desa lah. Jadi desa itu ada apa, kemudian kita sampaikan. Kemudian pemerintah ada info apa, kita sampaikan. Nah, konsepnya hanya sebagai penengah lah, penyebar informasi kalau kami. Nah, untuk channel-channel yang lain, teman-teman mungkin beda-beda yang lain, cuman concern kami di situ. Oke. Kalau Kim Kentongan itu. Bunda, channelnya apa Bun? Tentang anak begitu kah? Jadi yang aktif saya punya 2 channel. Wow. Satu channel Lely Edelweiss itu isinya tentang tutorial membuat craft merajut, kemudian buat eco print gitu. Kemudian channel yang kedua itu Jeng Lely namanya. Itu untuk vlog, daily vlog, kegiatan sehari-hari dan sebagainya. Karena kan di sini termasuk emak-emak yang cukup produktif lah gitu. Oke. Kalau Mas Simon, Kalau saya nama channelnya adalah Simon Official. Kalau kontennya vlog sih, tapi vlognya juga random campur-campur gitu. BTW guys, kalau daripada maju mundur boleh dideketin loh mic-nya ya. Oh, Itu bisa ya? bisa digerakin Bisa loh geser Mas nih. ya. Oh iya. Besok. Oke, baik Sobat Mahardika. Kalau begitu subscribernya sekarang berapa? Siapa dulu? Kalau saya 51K. Wow. Tangan dong. Channel yang Mahardika kalah guys. Bunda, OTW. berapa Bunda? Saya 31 Wah. K. Bung Roma? Jadi insecure saya. Pede aja lagi. Sekitar 17 Mas Yan. 17 Kak. Iya. Gimana dengan Mahardika? Saya yang insecure.
Oke, biasanya kalau konten begitu ya, Iya. untuk menjadi satu apa istilahnya produk yang bisa untuk diupload video begitu berapa lama prosesnya? Kalau saya bermain YouTube itu sudah sejak 2016. Mm-mm. Jadi kalau sekarang itu subscriber saya 50k itu ya kurang lah menurut saya. Hmm. Seharusnya ya lebih harusnya. Bikin satu video kurang sehari. Berapa menit? Kalau saya seminggu 3 kali upload. Oke. Dan sudah terjadwal ya? Iya, sudah Oke. terjadwal. Karena dinantikan fansnya, Insya subscribernya. Allah begitu. Gitu. Bunda Lali juga gitu? Sehari satu, seminggu berapa? Kalau saya tergantung kegiatan juga, plus ada yang untuk tutorial itu memang sehari seminggu paling 1-2 kali, karena tergantung kesibukan juga. Oke. Bung Roman. Kalau saya prinsipnya sama, karena juga random kegiatannya ya juga menyesuaikan, tapi paling tidak seminggu 3 kali itu wajib. Nah yang paling sekarang kan lagi hits itu karena Kim itu miliknya warga, nah kita sedang wisata di desa setempat. Jadi seminggu 3 kali itu wajib kita upload yang namanya Sumber Kalibalang semacam itu. Selain kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan kegiatan bersama teman-teman YouTuber. Jadi paling tidak seminggu 3 kali. Oke, BTW guys, kalau kita ngomongin soal YouTube tuh nggak akan ada titik habisnya Iya, gitu ya. betul. Bener banget, luas banget cakupannya. Tapi boleh tahu nggak sih kalian nyangka bisa sampai sekarang ini masih cinta? Awalnya iseng-iseng atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita bilangnya channel YouTube itu adalah salah satu personal branding kita, dan juga bisa kita jadikan portfolio atau company profile. Misalkan dari saya yang punya usaha, itu nanti juga bisa mengangkat usaha saya kayak gitu. Juga sebagai tempat berbagi, kemudian kita menyimpan file-file yang cukup besar yang tidak bisa kita simpan di media sosial yang lain. Dan ketika suatu saat kita memerlukan lagi, kita bisa mendownload dengan masih HD atau high definition gitu. Oke, jadi kalau Bung Roma juga gitu, ceritanya emang berawal dari desa itu tadi ya? Atau iseng atau emang sudah cinta dunia digitalisasi kayak gini? Sebenarnya kecintaan saya itu lebih ke dunia jurnalisme ya, jadi ke jurnalistik. Jadi bagaimana kita menyampaikan informasi. Saya malah nggak pengen, saya sendiri malah nggak pengen terkenalnya, nggak pengen, tapi lebih informasi apa yang saya sampaikan. Pengennya lebih ke itunya. Kalaupun mungkin subscriber menjadi banyak dan informasi tersampaikan, kita ikut keangkat, itu bagi saya juga bonus lah semacam itu. Selain itu iseng juga karena harapan dulu kan ketika di STM itu harapannya bisa nggak kita dolan dapat sangu. Oh ternyata bisa. Semacam itu. Konsepnya hanya semacam itu awalnya. Oke, anak STM guys. Sebelah sini anak STM. Bung Simon. Kalau saya itu inisiatif membuat YouTube itu karena kalau bahasa sekarang cuan ya. Cuan. Karena saya itu dulu itu YouTube emang niat pertama ingin mencari uang dari YouTube gitu. Jadi semaksimal mungkin saya membuat YouTube, orang suka, nanti view banyak, subscriber banyak, dapat uang gitu. Oke. Kalau ngomongin soal kita kembali ke tema nih, di masa pandemi seperti ini, kesulitan nggak sih kemarin terkendala gitu bikin konten atau malah justru dimudahkan dengan adanya pandemi? Kalau saya kan kontennya tutorial, jadi kan memang nggak terlalu berpengaruh. Kalau mungkin teman-teman yang kontennya tentang wisata, kemudian vlog, itu memang mungkin agak harus bermanuver gitu ya untuk berkreasi, mencari celah atau tema yang lainnya. Oke, memang begitu ya Mas. Kalau yang pandemi kemarin semakin giat untuk bikin karena memang pekerjaan yang punya pekerjaan yang benar-benar maksud aku ini bukan pekerjaan kan? Ini YouTube ini sampingan. Hobi aja gitu kan ya. Almost semuanya itu hobi yang dibayar lah gitu, seperti itu. Kalau di musim pandemi kalau saya itu ada kerugian juga ada keuntungan. Keuntungan kan selama ini kan orang disuruh di rumah aja, pasti kan bosan mesti lihat YouTube lah, lihat apalah. Dari situ kita harus membuat konten semaksimal mungkin agar dilihat orang-orang yang ada di rumah saja itu.
keuntungannya di situ. Tapi kalau kerugian saya yaitu ketika kita ingin membuat konten di wisata, di tempat-tempat keramaian kan nggak bisa seperti itu. Oke, baik. Saya sudah nggak sabar untuk bacain WA yang sudah masuk di 085719959959. Tapi sebelum itu guys, ada beberapa yang ninggalin komen di Radio Mahardika Live YouTube channel. Apik bacain dulu. Ada Arfasel Community, katanya jam 7. Ya, mohon maaf Mas, tadi adanya lebih dari jam 7 ya. Terima kasih. Tapi sekarang sudah dimulai ya. Nih, monggo silahkan tinggalkan pertanyaan. Mau jadi YouTuber seperti apa nanti Afik sampaikan kepada mereka bertiga di depan Afik. Ada Handicraft. Udah ditunggu stay dari tadi kok belum mulai Kak, mohon maaf. Oke Mas Simun, love you Mas Simun. Oke. Velog-velognya. Siapa nih Mas? Ini siapa itu? Handicraft ini siapa Mas? Istriku. Pengen deh aku ada yang ngucapin gitu ya. Cemungut. Nisa Nur Habiza, Mas Afik, salam dari aku ya, pengen belajar YouTuber, semoga bisa bertemu sama mereka. Amin. Datang aja ke studio Mahardika di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 5 Kota Blitar. Ini mereka berdua Afik tahan sampai nanti jam 10 malam. Nggak bercanda. Sampai jam 8 malam ya. Terus ada Divtia, kasih kunci dong HP atau yang buat HP apa yang buat vlog pakai merek apa? Aduh pertanyaannya gimana? Intinya nanyain HP yang beli buat vlog. Oke, terima kasih. Ada juga UDNN-sman. Kak boleh tanyain dong kok bisa konsisten dalam buat konten padahal kan awal-awal buat video susah. Aduh banyak banget pertanyaannya ya. Satu persatu kita jawab dulu. Oke. Kamera yang dari HP apa nih yang direkomenin? Ini kamera seadanya, Iya. sepunyanya. Karena Tapi kalian bertiga pakai kamera HP atau HP. HP semua. HP lo guys? HP. HP guys. Oke. Simple, apalagi sekarang tuh Iya. kamera HP udah Wah, cakep-cakep luar biasa. sudah. Bagus lah. Ngedit juga sendiri? Edit Iya. juga pakai HP. Luar biasa. Iya. Ya ampun. Kita sekarang tuh sangat dipermudah gitu ya, tinggal kemauan kita aja gitu. Oke, itu ya HP-nya yang Apa aja bisa, apa aja bisa. merek apa aja bisa. Yang jelas nggak yang burek-burek ya guys ya. Yang apa itu resolusinya? Asal bukan VGA lah. Oh. Udah nggak ada Pak sekarang. Oke, terus juga kasih udah. Boleh tanyain dong kok bisa konsisten. Nah, ini pertanyaan ini banyak banget yang nanyain di DM kita. Kalau pengen jadi YouTuber kan memang harus konsisten terus upload segala macam. Iya. Kok bisa konsisten gitu loh? Gimana tipsnya? Ya intinya memang kalau kita mau berhasil itu harus konsisten atau istiqomah ya biasanya. Kalau untuk membuat kita jadi konsisten itu tadi kita mungkin bergabung dengan satu komunitas. Jadi kita punya vibes yang sama gitu ya. Jadi yang satu agak loyo, agak kehilangan semangat gitu kan. Temennya nanti yang menyemangati kayak gitu. Oke, Mas Bang. Prinsipnya sebenarnya sama sih, cuman kadang kan kita harus menambah passion juga sih. Di kalau pengen berkonten ria itu kita hadirkan passion kita itu di dalamnya. Selain juga ketika kita ketemu sama seperti yang disampaikan Bu Rani, kita kumpul aja sudah bisa jadi konten kalau kita kumpul. Ya, Oh, yang bener ya. Iya. Tadi Nggak terlalu muluk lah kita, kecuali kalau memang sudah terkonsep yang karena konsepnya random ya saya. Jadi simple banget. Bahkan ada beberapa temen itu yang konsepnya hanya mengajar gitu ya. Yang penting pembahasan soal-soal itu juga cukup, ada dari teman-teman kita. Jadi nggak perlu muluk-muluk yang harus kamera HD, kemudian konsep yang seperti sinematografi. Yang harus gini. Iya. Kayak gini-gini kan. Nutup kamera buka Itu TikTok gitu. Bung Simon. Kalau dari saya itu yang penting yang satu niat ya. Kedua konsisten dalam hal itu gini. Kita membuat video itu jangan muluk-muluk seperti yang profesional lah. Seperti kita kegiatan apa sehari-hari ya itu dibuat video aja cukup ya punya. Ya, jadi kita membuat video itu apa yang ada di sekitar kita yang berhubungan kita sehari-hari. Jadi kan nggak berat, hanya kita
itu sudah ada, tinggal kita mendokumentasikan seperti itu. Oke. Plus baik. mungkin kalau niatnya yang menyemangati, kalau mungkin yang sudah monetize gitu ya, cuan. Oke. Kalau udah cair, Cuan semangat itu. lagi buat cair, ya. Betul. Tapi proses ke sana. Nah makanya itu Itu. harus diuber itu. Benar. Tapi kalau untuk ngatasin nggak ini ya, nggak munafik juga ya. Iya. Pasti kita punya titik lemah, lelah dan juga kok gini sih gitu. Pastinya. Terus gimana? Pernah pada tahap itu nggak? Pernah. Iya, pernah banget. Pernah. Iya, pernah banget. Terus Bukannya yang pernah, sering sih. Oh. Yang dilakukan gimana dong? Ya kita hubungi teman-teman yang pasti. Oke. Kalau kami seperti itu kita Itu. hubungi. Kadang kita melihat apa ya, kita ingin inisiatif baru, kita lihat YouTube lah. Kita bermain YouTube, kita juga harus lihat YouTube karena di dalam YouTube banyak sekali inisiatif untuk konten-konten kita berikutnya seperti itu. Yang sesuai dengan tema yang kita geluti di channel kita gitu. Oke. Nanti setelah kita nonton beberapa video, mungkin kita akan nemu ide lagi, akan fresh lagi. Oke. Jadi ingat tadi kan sempat menyinggung Arfasel, itu salah satu mentor saya Oke. sebenarnya. Jadi mentor saya dulu. Yang penting kita berupaya, insya Allah ada jalan lah untuk apa itu, untuk berkarya itu pasti ada jalan. Itu. Kalau boleh tahu ada ini nggak sih, batasan nggak sih sebelum dapat bisa monetize itu, dapat surat dari Google Surat kayak cinta. gitu? Itu berapa dulu, apa yang mesti kita capai kakak? Untuk yang pertama kita harus intinya membuat channel ya. Membuat channel harus. Oke. Terus kedua kita harus bisa mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Setelah itu, setelah persyaratan itu terpenuhi, channel kita akan ditinjau. Apakah memenuhi syarat untuk dijadikan partner monetize. Intinya video kita itu cocok gak dimasukin iklan seperti itu. Terus kemudian jika sudah monetize, intinya channel itu sudah mendapatkan iklan dari pihak YouTube. Kemudian kita harus mengumpulkan $10 ya. $10 baru kita dikirimi pin Google, namanya pin Google AdSense. Itu kalau anak YouTuber bilangnya surat cinta. Yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Setelah itu datang, kemudian kita verifikasi, kemudian ada rekening, kemudian sekarang pajak ya Bun ya. Ya. Sekarang pajak, kemudian kita tinggal konten kalau sudah itu semua terpenuhi. Oke, baiklah, kita move ke berbagai pertanyaan di WA-nya Mahardika. Siap ya untuk menjawab pertanyaan dari Siap. teman-teman semuanya? Sebelum itu mungkin ini lebih ke apa ya, edukasi ya. Oke, boleh. Artinya kalaupun kita berkarya, selain yang disampaikan oleh Mas Simon tadi, upayakan konten-konten itu jangan sampai yang melanggar aturan YouTube. Karena kalaupun kita melanggar, karena kita sampai jam tayang 4000, kemudian subscriber 1000, tapi kita melanggar aturan-aturan YouTube, itu nanti juga gagal monetize. Ya, Pasti pengaruh. gagal. Ada banget. Aturannya apa dong? Semacam copyright, semacam itu. Kemudian juga kekerasan, kemudian kekerasan kepada anak, kekerasan kepada hewan, semacam itu. Itu juga tolonglah itu selain itu juga mungkin sedikit konten yang sekarang viral yang menjadi momok mungkin, karena ada survei itu teman kami yang guru yang juga YouTuber itu ketika bertanya kepada murid-muridnya semacam kuesioner ketika akhir tahun itu disampaikan apa cita-citanya. YouTuber. 70% itu YouTuber. Iya. Itu yang sedikit membuat kami miris juga. Karena apa? Karena nggak apa-apa sih sebenarnya YouTuber. Cuman kecenderungan teman-teman yang menuliskan cita-cita YouTuber itu mereka cenderung malas untuk Belajar. Nah, pada akhirnya mereka seringkali melihat konten-konten yang berbahaya. Contoh, Asal viral. jadi pocong, nyegat truk, yang itu membahayakan. Harapannya nanti prank-prank semacam itu yang harapan kami nanti juga mungkin arahnya teman-teman untuk mengedukasi di wilayah itu. Jadi meskipun jadi YouTuber, upayakan yang bertanggung jawab lah. Kita menjadi apa ya, patron agar bikin karya yang positif lah. Oke. Tapi kalau Mas Roma bilang seperti ini, saya jadi ingat dong fakta bahwa yang viral, yang prank itu justru malah banyak peminatnya, bener nggak? Nah, gimana dong untuk menyikapi itu dari kita, komunitas kita yang di Blitar aja? Apakah di Kota Blitar juga ada yang kabupaten dari teman-teman ada yang
prank viral seperti itu juga dibahas? Kalau